Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya di mata kuliah dasar pemrograman, yaitu pada kali ini kita masuk ke minggu yang ketujuh, yaitu dengan topik yang baru tentang perulangan satu. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang perulangan satu. Apakah itu perulangan satu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, tujuan dari pertemuan hari ini nanti diharapkan teman-teman bisa memahami algoritma perulangan, yaitu bagian satu. Bagian satu yaitu tentang for, while, dan do while. Nah, kemudian nanti juga bisa memberikan contoh sederhana tentang perulangan dan juga menggambarkan permasalahan studi kasus perulangan bagian satu dengan menggunakan flowchart. Ya jelas ya, untuk pertemuan untuk di teori nanti kita tentunya flowchart ya, sedangkan di praktikum itu adalah kode program. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu ada yang pertama itu tentang for, ada tentang while, dan yang terakhir tentang do while. Nah, tetapi biar nanti video tidak terlalu panjang, nanti akan saya pecah menjadi dua ya, yaitu for, kemudian saya akan pecah yang kedua yaitu while dan do while. Nah, secara definisi di sini, oke, sebelum lari ke definisi, misalkan ada kasus seperti ini. Buatlah sebuah output tampilan atau output angka 1 sampai 3 misalkan. Gampang ya kalau 1 sampai 3 ya, sistem out 1, sistem out 2, sistem out, print line 3. Oke, masih nggak masalah, masih belum perlu perulangan. Sedangkan misalkan kasusnya seperti ini. Buatlah sebuah output untuk menampilkan angka 1 sampai 1 juta. Apa yang Anda akan lakukan? Akan copy paste sistem out print line 1, sistem out print line 2, sistem out print line 3, sistem out print line 3, dan seterusnya sampai 1 juta? Ya bisa aja seperti itu, tapi itu kurang efisien ya. Nah, fungsinya dari perulangan yaitu, jadi nanti ketika ada kasus-kasus seperti itu, nanti bisa dilakukan dengan perulangan. Jadi nanti tinggal menggunakan perulangan, dibuat kode programnya, bisa 1 sampai 1 juta akan sangat cepat. Nah, kira-kira seperti itu untuk kasusnya. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, definisinya di sini, perintah perulangan atau loop statement adalah perintah untuk mengulang satu atau lebih statement sebanyak berapa kali tadi ya. Misalkan kita ingin menampilkan angka 1 sampai 1 juta. Kalau hanya 1 sampai 3 itu belum kelihatan fungsi dari perulangan. Tetapi kalau misalkan 1 sampai 1 juta, ya jelas nanti mau nggak mau ya harus menggunakan perulangan. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya bisa mengulang satu atau lebih statement. Ya sebaiknya sih lebih dari satu ya. Kalau hanya satu sih nggak perlu menggunakan perulangan. Nah, statement ini maksudnya sudah tahu ya bahwa statement ini adalah perintah atau perintah atau pernyataan yang biasanya ini diakhiri dengan titik koma. Itu satu perintah. Ya jelas, ketika kita menggunakan loop statement, berarti kita tidak perlu membuat atau mengetik program dengan perintah yang sama. Misalkan ada contoh program
sistem out print line 1, 2, 3. Nah, itu kan sistem out print line itu adalah mengetik perintah yang sama ya. Nah, hal itu bisa diganti dengan perulangan. Jadi tidak perlu sistem out 1, sistem out print line 2. Nah, itu cukup satu aja, sistem out. Nanti 1, 2-nya itu dibuat sebuah variabel. Nah, dalam bahasa Java ini ada 3 ya. Ada namanya for, kemudian ada while, kemudian ada do while. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke sintak ya, aturan penulisan perulangan for. Kita akan coba masuk ke dalam sintak. Nah, biasanya untuk membuat sebuah for, ya, cirinya adalah kita sudah tahu nanti dia akan looping berapa kali. Dia akan mengeksekusi berapa kali jumlahnya. Seperti itu. Itu yang syarat yang paling dasar. Misalkan tadi kita akan menampilkan angka 1 sampai 1 juta. Nah, kan kita tahu ya, 1 sampai 1 juta berarti ini nanti akan looping sebanyak 1.000.000 kali. Contohnya seperti itu. Nah, di sini contoh bentuk bakunya atau sintaknya yaitu for, kemudian kurung buka, kurung tutup. Nah, di dalamnya ada statement. Jangan lupa ya, ini ada kurung buka, kurung tutup. Nah, ini ada namanya ekspresi, kemudian ada ekspresi, dan di sini juga ada ekspresi. Nah, selanjutnya yang bagian ini yang di dalam blok kurung kurawal ini adalah statement atau perintah, atau program Anda itu mau ngapain, mau ulang apa. Nah, ini statementnya ya, atau garis perintahnya, atau eksekusi programnya. Nah, yang pertama kita akan mencoba mengulas tentang ekspresi 1 di sini ya. Ekspresi 1 di sini yaitu digunakan untuk menginisialisasi. Sama seperti kita membuat sebuah variabel, pertama kali kan dia akan pertama mendeklarasikan, kemudian diinisialisasi. Nah, ini di sini fungsinya bisa dia deklarasi sekaligus inisialisasi atau langsung inisialisasi. Nah, ekspresi 2 di sini ekspresi kondisi batas pengulangan. Jadi, yang ekspresi 2 ini nanti kondisinya perulangan ini mau ulang berapa kali. Nah, di sini nanti ditentukan kondisinya. Nah, selanjutnya yang ekspresi 3 di sini biasanya terdapat increment atau decrement ya, operator increment decrement. Biasanya dia digunakan untuk menaikkan atau menurunkan. Nanti kita lihat lebih jelas seperti apa. Nah, ekspresi 1, 2, 3 ini sifatnya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi nanti artinya kalau misalkan tidak ada, ya dia dianggap oke, dianggap benar, seperti itu. Artinya boleh ada, boleh tidak, berarti di sini kosong ya. Kalau tidak ada berarti di sini nggak ada. Di sini nggak ada, misalkan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, misalkan seperti ini aja, misalkan. Nah, ini seperti ini boleh. Jadi di sini tetap titik 2-nya itu tetap, karena ini adalah bentuk bakunya atau sudah aturan. Ini juga tetap. Yang tidak ada itu adalah ekspresi 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk yang inisialisasi nilai. Nah, inisialisasi nilai adalah di sini ya, kalau secara textbook, tempat di mana kita akan memberikan nilai awal pada variabel counter, variabel yang digunakan untuk menghitung jumlah perulangan. Nah, berarti inisialisasi nilai ini berarti di sini adalah sebuah nilai awal atau batas awal. Nah, berarti di sini
sebuah variabel ya. Misalkan variabel dimulainya dari 0 atau 0 dari 1 seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu syarat perulangan. Nah, syarat di sini berarti nanti syarat ini boleh terpenuhi, boleh tidak ya. Kan seperti itu syarat kondisi. Berarti nilainya ya true atau false atau kondisi. Berarti kalau misalkan selama syarat perulangannya itu terpenuhi, maka perulangannya akan jalan terus. Sedangkan kalau misalkan tidak terpenuhi, berarti perulangannya ya akan berhenti. Nah, syarat di sini kan misalkan kita akan menampilkan nilai 1 sampai 1 juta. Berarti syaratnya ya ketika counternya atau dia sudah mencapai 1 juta, ketika mau 1.000.001 ya tidak terpenuhi karena kan mentok di 1 juta aja, kondisinya seperti itu. Nah, yang tadi perubahan nilai di sini tadi yang terdapat di bagian increment atau decrement. Jadi dia nilai tersebut nanti bisa dinaikkan atau bisa diturunkan. Nah, ini ya untuk menjamin ya bahwa looping tersebut dalam kondisi tertentu nanti dia akan berhenti, tidak boleh dia akan lanjut terus, akan ngulang terus seperti itu, nggak boleh. Sebaiknya nanti dalam kondisi tertentu perulangan itu harus berhenti ketika sudah tercapai semua tujuannya, seperti itu. Nah, ini adalah flowchart-nya atau alur dari perulangan for. Yang pertama inisialisasi. Ini terserah nanti misalkan integer i sama dengan 0 atau i sama dengan 1 boleh atau sama dengan 2, terserah berapapun namanya inisialisasi, berarti memberikan sebuah nilai pada sebuah variabel. Di sini ada apa? Ingat, ini ada operator apa? Ini adalah operator assignment atau memberikan sebuah nilai. Dalam hal ini di sini nilainya adalah 0 ke dalam sebuah variabel i. Oke. Nah, setelah itu dia akan menuju ke ini, ada namanya syarat ya, syarat atau kondisi. Nah, di sini ada true atau false. Berarti di sini ya harus ada pengecekan ya. Artinya berarti di sini adalah sebuah kondisi yang nilainya hanya ada 2, yaitu true atau false. Ketika syaratnya terpenuhi atau nilainya true, berarti dia akan menjalankan statement atau menjalankan perintah, terserah nanti perintahnya apa. Kemudian dilakukan perubahan nilai atau dilakukan perubahan nilai ini bisa naik, bisa turun, bisa increment, bisa decrement. Kemudian dia akan balik lagi ke perulangan. Nah, di sini nanti akan dicek lagi syaratnya masih terpenuhi enggak. Selama masih terpenuhi dia akan muter terus. Kalau sudah tidak terpenuhi maka dia akan berhenti di sini. Ini exit di sini, exit perulangan. Ya. Kemudian di sini ada contohnya ya, di sini ada contohnya perulangan for. Kita sudah masuk ke contoh. Contoh for ini biasanya digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak jumlah yang telah diketahui tadi. Syaratnya adalah kita sudah tahu nanti kira-kira akan melakukan perulangan berapa kali ya. Contohnya misalkan kita akan menampilkan string saya suka pemrograman sebanyak 10 kali. Nah, ininya jelas ya, sangat jelas sekali. Kemudian ini syaratnya berarti terpenuhi. Berarti nanti dia akan ngulang sebanyak 10 kali. Nanti kira-kira seperti ini. Ya outputnya. Nah, berarti tadi ya syaratnya. For itu yang pertama nanti akan ada
inialisasi ini ya syaratnya. Ini ekspresi yang pertama. Kemudian ekspresi yang kedua di sini ada kondisi. Kemudian yang ketiga itu ada increment atau decrement atau perubahan nilai. Kalau di sini contohnya adalah increment, dia naik jadi 1. Nah, inialisasi di sini yaitu dimulai dari i sama dengan 1, atau boleh juga for dalam kurung integer i sama dengan 1 juga sama aja. Nah, berarti di sini ya jelas ya, di sini disampaikan bahwa sebelum melakukan perulangan kita kasih nilai i yaitu sama dengan 1. Nah, kemudian setelah itu dicek apakah i kurang dari sama dengan 10. I tadi berapa? Ya, i yaitu 1 ya. I 1. I adalah 1. Berarti apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Dicek ya. Pertama, i sama dengan 1. Di sini set. I sama dengan 1. Apakah i kurang dari sama dengan 10? Benar ya. Nah, kalau benar berarti dia akan menjalankan di sini. Akan menampilkan saya suka pemrograman. Nah, ini yang pertama. Ini ketika i sama dengan 1 di sini. Seret. Kemudian, nah di sini ada i plus plus dilakukan penaikan. Berarti menjadi i sama dengan 2. Yang tadi 1 menjadi 2. Nah, sudah oke. Kemudian dicek lagi di sini. Apakah i tadi berapa i-nya? I yaitu 2 ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Benar ya, benar. Kemudian tampilkan kembali karena benar. Di sini tampilkan saya suka pemrograman. Nah, kemudian nilainya diupdate lagi di sini. I sampai jadi 3. Oke. Nah, kemudian dicek lagi 3. Apakah i kurang dari sama dengan 10? Di mana i sama dengan 3? 3 kurang dari 10 enggak? Ya, ditampilkan kembali. Ditampilkan kembali. Dan i diupdate lagi menjadi 4. Begitu dan seterusnya sampai nanti di sini adalah 10 ya. Ini sudah 10. Kemudian i-nya kan diupdate jadi 11. I jadi 11, tapi di sini dicek apakah 11 kurang dari sama dengan 10? Oh, no, tidak. Berarti dia tidak akan tampil dan dia akan berhenti ke perulangan sehingga tidak akan menampilkan saya suka pemrograman yang ke-11. Itu contohnya seperti itu. Kita lihat lagi ya contoh yang lain. Nah, di sini contohnya adalah kalau tadi menampilkan saya suka pemrograman 10 kali, sekarang kita akan mencoba menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Berarti ini akan mengulang berapa kali? Kalau seperti ini 10 kali. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali ya. Sama di sini. Sekali lagi yang for ini adalah bagian inialisasi. Ini inialisasi. Boleh juga misalnya diganti seperti ini di dalam for-nya. Integer, biar lebih singkat, x sama dengan 1. Titik koma x kurang dari 10 sama dengan 10. Segitu juga nggak masalah. Artinya integer x tidak perlu di atasnya for nanti jadi 1 di sini. Itu boleh juga sama aja. Nah, di sini berarti for misalkan pakai yang ini ya. Misalkan pakai yang ini berarti for x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan 10, x plus plus sama seperti yang sebelumnya. Tampilkan sistem out print f ini sama dengan sistem out print line ya. Tapi di sini lebih fleksibel ketika menggunakan printf. Pertama x sama dengan 1 di sini. Pertama x sama dengan 1.
X sama dengan 1, kita lihat di sini ya. Ini inisialisasinya sama dengan 1. Nah, ini kemudian mulai dicek di sini. Apakah 1 kurang dari sama dengan 10? Oh ya, jelas benar. Nah, maka jalan ke sini. Tampilkan X. Nah, ini tampilkan X. Berarti 1 tampil. Ini ketika X sama dengan 1. Nah, oke. Kemudian tampilkan 1. Ini ditampilkan dulu X-nya. Kemudian X plus plus. Plus plus berarti ngapain? X-nya akan ditambah menjadi 1. Ya. Nah, berarti sekarang posisinya X adalah 2. Ini belum ditampilkan, tapi kita di sini berarti X sama dengan 2. Dicek lagi di sini, kan muter di sini. Set sini. Kemudian balik lagi sini. Nah, X sama dengan 2 ya, ingat ya. Nah, karena udah di increment namanya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Iya, tentu. Nah, benar lagi, maka tampilkan 2. Nah, ini tampilkan 2, tampilkan 2. Di mana X sama dengan 2. Oke. Nah, setelah ditampilkan, kemudian X-nya ditambah 1. X plus plus X sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, kemudian dicek lagi di sini. Apakah 3 kurang dari sama dengan 10? Benar, jelas. Berarti di sini tampilkan display X. Nah, berarti tampilkan di sini. Tadi di sini adalah X sama dengan 3. Dan X sama dengan berapa? 4. Nah, 4 seperti itu. Dan seterusnya di sini. Ini terus seperti ini sampai dengan X sama dengan 10. Oke ya. Nah, ketika X sama dengan 10 di sini, X sama dengan 10, ketika X sama dengan 10, kan sudah tampil X sama dengan 10. X-nya ditambah di sini, yaitu X sama dengan 11. Sama dengan 11. Dan di sini dicek apakah 11 kurang dari sama dengan 10. Tidak benar ya, maka dia false dan perulangannya stop di sini, berakhir, maka ya sudah berakhir, berarti mentok di sini, tampil 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, ini adalah kombinasi. Di sini masih sama. Dia akan menampilkan bilangan genap atau ganjil dari 1 sampai 10. Jadi nanti bilangan genap atau ganjil dari 1 sampai 10. Berarti nanti dia akan melakukan looping sebanyak 10 kali. Dia akan melakukan looping sebanyak 10 kali. Nah, ini akan dikombinasikan dengan kondisi ya. Nah, ini yang ini tetap sama, logikanya tetap sama. Di sini ini dimulai dengan 1, ini di sini ada inisialisasi. Sama sebelumnya ya, sama. Ada inisialisasi, kemudian ini ada kondisi, dan ini adalah increment atau decrement. Nah, ketika I sama dengan 1, ini adalah bagian inisialisasinya. Ini adalah inisialisasinya. Dia akan dicek ya. Dia sini akan dicek. Dia akan dicek apakah 1 kurang dari sama dengan 10. Ya, maka dia ke sini larinya. Saya lari ke sini. Kemudian
Nah, tadi I kan sama dengan 1 ya, I sama dengan 1, kemudian 1 mod 2 sama dengan 0. Apakah 1 mod 2 sama dengan 0? Tidak, 1 mod 2 itu sama dengan 1. Berarti nanti dia ke oke. Ini harusnya ganjil ini. Ini ganjil ya. Ini harusnya ganjil. Anggap aja ini ganjil. Ganjil. Berarti di sini ketika false maka dia ganjil, akan menampilkan angka I adalah bilangan ganjil di sini. Tampil yang mana? Yang ini. Ini yang false. Ini yang false. Kemudian nah oke, 1 tampil, I-nya ditambah. Tadi berapa sebelumnya? Sebelumnya sama dengan 1 atau 1, kemudian sekarang bertambah I menjadi 2. I sama dengan 2. I menjadi 2. Kemudian dicek lagi di sini, apakah 2 kurang dari sama dengan 10? Ya, benar ya, itu kurang dari sama dengan 10 benar. Nah, kemudian di sini akan dicek lagi di sini, apakah 2 dibagi 2 sisanya sama dengan 0? Benar ya, 2 bagi 2 kan 1, nggak ada sisanya, berarti adalah ini, dia akan ditampilkan yang ini, yang benar. Nah, kemudian di sini lagi tetap ya, di sini kalau ini wajib, ini adalah yang bagian sini. Yang kemudian menjadi I sama dengan 3. Kita dicek lagi di sini, apakah 3 kurang dari 10? Apakah 3 kurang dari 10? Nah, sorry, ini tadi yang ini. Yang ini. Sorry, ini yang ganjil. Nah, kemudian sekarang yang yang 3 ini, apakah 3 dibagi 2 hasilnya 0, sisanya 0, sorry. Tidak, 3 bagi 2 itu adalah masih menyisakan 1, sehingga di sini 3 adalah bilangan ganjil. Nah, disini kemudian diupdate lagi, I-nya sama dengan 4. Ini sama dengan 4, ini sama dengan 4. Kemudian nanti akan dicek lagi di sini, apakah 4 kurang dari sama dengan 10? Ya. Apakah 4 bagi 2 sisanya 0? Ya, berarti 4 adalah genap, ini yang genap, dan seterusnya seperti itu. Sampai dengan tadi, berarti sampai dengan I sama dengan 11 ya, I sama dengan 11. I sama dengan 11. Apakah 11 kurang dari sama 10? Enggak, maka dia akan stop di sini. Oke, itu yang contoh yang lain. Kemudian ini ada variasi ya. Sebenarnya sama saja ini ya. Tapi kita lihat di sini ya. Ekspresi dan ekspresi boleh terdiri dari beberapa ekspresi yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di dalam sini atau sini ini boleh di sini. Ini lebih dari 1 variabel, tapi tipenya harus sama, Integer I sama dengan 1, J sama dengan 10. Berarti di sini inisialisasinya I sama dengan 1, J sama dengan 10. Nah, perset 04 ini maksudnya adalah menampilkan 4 digit, dan tipenya ini dia numerik atau desimal. Ini juga sama. Nah, pertama dia akan apakah I sama dengan 1? Sorry, apakah I kurang dari 30? Ya, maka dia akan ditampilkan. Dia akan ditampilkan I-nya. Kemudian I-nya ditambah. Tapi jadi 2. J-nya tapi dikurangi. Yang I berubah menjadi 2. Sedangkan yang J dia berubah menjadi berapa? 29. Nah,
sini kalau yang I itu dia di increment, yang I ini di increment, sedangkan yang J dia di decrement. Sehingga nanti I-nya dia akan nambah, sedangkan 29 J-nya nanti akan turun. Nah, berarti tadi makanya dia tampilnya adalah apakah I kurang dari J, apakah 1 kurang dari 30? Ya, maka tampilkan I-nya ditampilkan ini 1, J-nya juga ditampilkan yaitu 30. Dan posisinya I sama dengan 2, J sama dengan 29. Kemudian dicek lagi di sini. Apakah 2 kurang dari sama dengan J? Di mana J-nya ada 29? Ya. Itu dan seterusnya sampai sini. Oke. Ini contoh yang lain. Contoh lain seperti ini. Jadi di sini oke ya, kalau di sini kan adalah kondisi. Ini adalah kondisi, berarti nilainya true atau false. Berarti di sini ya boleh-bolehan. Di sini boleh-bolehan. Nah, dia di sini contohnya yaitu untuk memasukkan angka berapapun dimasukkan, dia akan nggak masalah dimasukkan berapapun. Dia akan mengulang terus-menerus selama angkanya tidak sama dengan 0. Jadi dia akan ngulang terus. Kita contohnya ya, misalnya di sini dimasukkan 16. Dia akan tampil 16 yang dimasukkan. 10, maka 10, 20 juga. Nah, ketika dimasukkan 0, dia akan selesai. Ketika dia ketika stop sama dengan true ya di sini ya. Sama dengan true. Nah, ketika tidak sama dengan true, kalau di sini kan dinegasi, ini kan inisialisasinya. Ini pertama dia nilainya adalah false, nilainya false. Ketika false dinegasikan true, berarti dia akan ulang terus selama dia posisinya tidak salah atau true. Nah, oke. Ketika dimasukkan angka sama dengan 0, dia tidak true, berarti dia di sini salah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dia kalau kondisinya di sini salah, ya jelas berhenti perulangannya. Nah, ini ada lagi contoh. Nah, atau seperti ini. Nah, tadi kan yang di ekspresi 1, ekspresi 2 di sini ini boleh kosong ya. Contohnya di sini ini kosong ya. Ini kosong, ekspresi 1 dan 3 kosong. Nah, tapi boleh seperti ini. Jadi dia akan ngulang terus selama angkanya yang diinputkan tidak sama dengan 0, dia akan ngulang terus. Dia masih sama. Nah, kemudian gimana kalau misalkan yang di sini hilang semua kosong, kira-kira apa yang terjadi? Jadi hanya for. Nah, seperti ini. Di sini ada titik koma, kemudian di sini ada titik koma. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Jawabannya tadi sesuai definisi di awal bahwa ekspresi 1, ekspresi 2 di sini, dan ekspresi 3 itu boleh kosong. Berarti kalau ini, nah ini contohnya kosong seperti ini, tidak ada kosong ya, kosong semua. Sehingga kalau misalnya seperti ini, dia nanti akan ngulang terus, atau sering disebut dengan infinite loop. Dia tidak akan berhenti. Terus berhentinya kapan? Ya dimatikan komputer atau di Ctrl C kalau jalannya menggunakan konsol. Ya, demikian adalah bagian yang pertama tentang variasi for atau perulangan for di Java. Nanti kita akan lanjut lagi di perulangan while dan do while. Selamat menonton, saya Giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.